Halo Miss Miss, Yuni, ya apa piye kabarnya? Wah, luar Luar biasa. biasa. Oke, yuk kita sapa anak-anak. Hai yang ada di rumah semuanya. Selamat bertemu kembali dengan SMP Karangturi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua YPN Sekolah Karangturi beserta dengan jajaran. Yang terhormat Ibu Direksi Sekolah Karangturi beserta dengan jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Kepala SMP Karangturi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan sekerja. Juga anak-anakku semua yang ada di sini. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karangturi.
Pada hari ini kita akan mengikuti acara pergelaran seni SMP Karangturi dengan tema ekspresi di masa transisi. Kami akan mengawal acara ini hingga selesai. Perkenalkan, saya Miss Nike. Saya Miss Juni. Baiklah, Miss, saya sebagai junior di sini ya. Ya. Nah, saya mau bertanya sedikit nih. Pergelaran itu ada sejak kapan sih, Miss? Baik Miss Nike. Pergelaran itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Begitu saya masuk ke sini sekitar tahun 1999, kemudian itu ada pagelaran itu tahun 2000 dan mulai dipublikasikan itu mulai tahun 2007, Miss. Wow, ya, berarti itulah. sudah lama dong ya di Karangturi pergelaran itu berarti sudah berjalan sangat lama ya. Betul, betul. Oke. Nah, mungkin pergelaran itu bisa diceritakan Bu Yuni, itu semacam apa sih, acara apa sih? Kalau boleh saya bilang itu seperti pameran ya gitu ya, atau pertunjukan, Miss. Oke. Ya. Wow, tentunya dari siswa-siswi SMP kelas 9 ya. Nah, pergelaran kali ini akan menampilkan ya Bu, hasil karya-karya seni dari siswa-siswi SMP Karangturi kelas 9 tentunya ya Bu Yuni. Betul ya. Kira-kira nanti Miss tahu enggak ya karya apa sih yang mau ditampilkan di pagelaran ini? Wah, kira-kira apa ya Bu? Iya, di SMP Karangturi ini ada pembelajaran ya yang sangat luar biasa ini tentunya ya. Mungkin sekolah lain juga ada, tapi di sini kita berbeda ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi pergelaran kali ini ada karya dari siswa-siswi kelas 9, yaitu ada tarian, kemudian ada musik, ada kerajinan, kemudian ada lukis, ada juga tata boga, dan tentunya kreativitas dari robotik juga loh Bu. Oh ya? Iya. Wow, luar biasa ya Miss. Wah, pasti keren sekali. Iya nih. dong, keren. Murid-murid nih, kita jadi gitu loh, penasaran Bu. ini. Iya. Ya, pengen cepet-cepet lihat ini Miss ya. Tapi tunggu dulu Bu, kita harus sabar sebelum melihat hasil karya dari siswa-siswi kita ya. Tentunya kita lihat dulu dong cuplikan dan profil sekolah Karangturi itu kayak apa sih? Oke, bener juga ya Miss ya. Kita Iya. perlu tahu itu ya. Oke, yuk. Oke, kita saksikan bersama-sama. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Berlambang sapi Indonesia Jaya. Nah, kalau ayamnya sudah kuning kemasan, kita matikan apinya lalu tiriskan. You wanna control
Tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Miss, Ya, pagelaran ini yang pasti bisa terwujud karena kita mendapat dukungan. iya ya. tentunya banyak pihak-pihak yang mendukung acara ini ya Bu, Betul, sehingga bisa terlaksana iya. dengan baik Betul gitu ya. sekali, Miss. Ya. Oh ya pasti Miss. Kita dengarkan dulu yuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Karangturi kepada Bapak Samuel Yulianto Budiana SSI. Waktu kami persilahkan. Halo Bapak Ibu, serta siswa-siswi SMP Karangturi yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, pergelaran adalah sebuah kegiatan ujian akhir dari kelas 9 SMP Karangturi. Pergelaran ini adalah kolaborasi dari mata pelajaran musik, lukis, tari, boga, kerajinan, dan robotik. Pergelaran ini kami lakukan secara rutin setiap tahun kita adakan. Dan umumnya diadakan dalam bentuk offline atau tatap muka. Namun 2 tahun belakangan ini kita mengadakannya dalam bentuk online. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, pergelaran ini merupakan sebuah ajang untuk menunjukkan ekspresi siswa, juga berkaitan dengan apa yang mereka karyakan dalam pembelajaran mereka selama 3 tahun. Pergelaran ini saat ini dilakukan dalam bentuk online dan tentunya tidak mengurangi kualitas atau esensi daripada karya-karya yang mereka presentasikan. Ekspresi di masa pandemi diangkat menjadi sebuah topik di pergelaran tahun ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan oleh anak-anakku semuanya dan juga oleh panitia bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk anak-anakku semuanya, selamat mengikuti pergelaran, dan juga untuk Bapak Ibu panitia yang sudah mempersiapkan, Miss Retno dengan seluruh jajarannya yang sudah mempersiapkan semuanya dengan luar biasa. Selamat untuk kita semua. Semoga pergelaran ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Karangturi baik, berbakat, bisa. Hai, saya Josephine Nusaladiria, kelas 9C. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Karangturi dan pimpinannya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Karangturi, dan serta teman-temanku siswa-siswi SMP Karangturi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang tak terhingga, diantaranya kesehatan serta kebahagiaan, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan dan mengikuti pergelaran kesenian kelas 9 SMP Karangturi tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Tidak terasa, kami sudah menempuh hampir 3 tahun di jenjang SMP. Kami selaku siswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah, terutama pada Bapak Ibu Guru, terkhusus Bapak Ibu Guru MLT dan BKR, yang telah membimbing kami untuk menambah dan mengasah keterampilan dalam berkesenian. Kami jadi mengerti pengetahuan, teknik, dan apresiasi dalam pelajaran kesenian, baik di boga, kerajinan, robotik, musik, lukis, maupun tari. Seru banget belajar seni di SMP Karangturi, kami bisa mendapatkan banyak kreativitas. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Ibu Guru tercinta, dan saat ini adalah puncak dari proses diwujudkannya dalam bentuk persembahan pergelaran. Nah teman-teman semua, yuk kita saksikan bersama seperti apa keren dan bagusnya hasil karya teman-teman dari kelas 9 secara virtual. Akhir kata, ada sebuah ungkapan yang bagus. Jadilah seseorang yang mengagumi karya seni, karena hal itu akan mengasah imajinasimu. Terima kasih. Karya seni tidak hanya menampilkan sebuah keindahan, namun karya seni juga menyampaikan sebuah pesan. Ekspresikan karyamu dengan penuh ketulusan, sehingga mampu menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Rasa indah akan terpenuhi bila manusia menemukan kesatuan dan harmoni dari bentuk-bentuk yang diamati.
Apapun yang diungkapkan dan diekspresikan akan menimbulkan rasa senang dan indah bagi seniman, juga orang-orang yang memberikan apresiasi. Seperti tarian, musik, lukisan, kerajinan, tata boga, dan IT. Inilah pagelaran SMP Karangturi tahun 2022 dengan tema Ekspresi di Masa Transisi. SMP Karangturi, baik, berbakat, bisa. Sekolah beribu bakat. Iya, Bu Yuni. Ini kita sepoi-sepoi ya. Kita ini pertama kali syuting di area outdoor. Jadi mohon maaf bagi pemirsa kalau mendengar suara angin ya. Kresek ya. Kresek gimana gitu. Itu menambah sound tersendiri secara natural gitu ya, Bu. Iya, betul. Nah, Miss. sekarang MLT dan BKR itu apa sih, Bu Yuni? Masa Miss nggak tahu ah? Apa ya? Ya oke. Gini ya Miss ya. Iya. Di pelajaran yang terkait dengan kesenian di SMP kita itu memang berbeda ya, sungguh berbeda dengan mungkin sekolah lain. Kalau di sekolah kita di SMP Karangturi ini itu ada dua seni Miss, seni terapan dan seni murni. Jadi kalau yang MLT yang masuk ke musik, lukis dan tari itu termasuk ke seni murni. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang BKR, boga ya, itu masuknya ke seni terapan. Begitu, Miss. Jadi luar biasa sekali kan? Tadi singkatan dari BKR itu apa, Bu? Kalau tadi MLT kan musik, lukis, tari. Kalau BKR itu boga, kerajinan dan robotik. Betul sekali. Oke, sekarang sudah jelas ya, dijelaskan oleh Bu Yuni tadi ya. Baiklah, sepertinya sekarang saatnya kita masuk ke pertunjukan pergelaran kesenian. Ya, apa saja yang akan ditampilkan? Wow, banyak banget, Miss. Banyak ya, kita ini kan sekolah beribu bakat. Iya. Langsung kita lihat aja yuk. Oke, ayo mari kita saksikan bersama pergelaran seni SMP Karangturi dengan tema Ekspresi di Masa Transisi. Selamat pagi semuanya, nama saya Irfan Heranu Wijaya dari kelas 9F nomor 12. Seni lukis adalah suatu aktivitas berekspresi dari pengalaman estetik manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan medium rupa seperti garis, warna, bidang, tekstur, cahaya, dan ruang. Seni lukis menjadi representasi pelukis untuk menuangkan emosi dan ekspresi jiwanya. Dan kali ini saya akan menampilkan hasil karya lukis saya, yaitu seorang samurai dengan corak realisme. Dan saya menggunakan media cat akrilik. Pertama, yang saya lakukan adalah memilih tema dan ide gambar. Kemudian, saya merealisasikannya ke dalam sebuah sketsa. Setelah sketsa selesai, kita memulai untuk pewarnaan. Di sini saya menggunakan cat akrilik dalam pewarnaan. Untuk warna sesuai dengan selera kita. Lalu setelah pewarnaan background selesai, kita mewarnai pada baju dan topi samurai tersebut. Setelah itu, kita lanjut untuk mewarnai aksesoris samurai berupa pedang dan tali pada bagian leher. Kemudian kita warnai pada bagian muka, tangan, rambut, dan telinga. Setelah perwarnaan pada bagian tubuh selesai, kita menambah detail pada bagian tersebut.
Terakhir, saya memberi warna pada bagian zirah pada samurai. Setelah itu saya memberi detail semua bagian gambar. Dan gambar pun sudah selesai. Tak lupa, saya bubuhkan nama, paraf, bulan, dan tanggal pembuatan. Berikut adalah hasilnya. Halo semuanya, saya Rosli Felis dari kelas 9J nomor absen 25. Hari ini saya akan menunjukkan proses lukisan saya dengan tema memori kehidupan yang dilukis dengan corak pop art. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang saya perlukan yaitu kanvas berukuran 35x50 cm, cat akrilik, kuas dari berbagai ukuran, palet, selotip kertas, dan air.
semuanya, saya Rose Felis dari kelas 9C nomor absen 25. Hari ini saya akan membuat video tutorial menu puding kentang dengan rujak serut. Saya membuat menu ini karena ingin memadukan makanan tradisional Indonesia yaitu rujak serut dengan makanan modern yaitu puding kentang. So, happy watching my video tutorial guys! Nah guys, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah yang pertama kentang, karena kita mau buat puding kentang jadi pasti kita perlu kentang ya. Ini beratnya 200 gram setelah dikukus. Kemudian kita juga perlu rujak serut, ini beratnya 200 gram. Ini buah dan bumbunya sudah saya campur. Kemudian kita juga perlu 1 bungkus agar-agar plain, 170 gram gula pasir, 500 ml air, setengah sendok teh garam, dan 1 bungkus vanili bubuk. Nah, untuk saus flanya kita pakai bubuk fla instan yang nanti tinggal dicampur dengan air hangat ya teman-teman. Yang pertama kita akan menghaluskan kentang dengan cara di blender. Nah, ini kita masukkan kentangnya dulu. Kemudian kita tambahkan 100 ml air dari takaran 500 ml tadi ya. Nah, kalau udah di blender, nanti hasil kentangnya seperti ini ya guys. Nah, sekarang kita akan buat adonan pudingnya. Yang pertama, sediakan panci dan jangan nyalakan api kompornya terlebih dahulu ya. Kita masukkan 400 ml air, 1 bungkus agar-agar, 170 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk hingga rata. Baru setelah itu kita masukkan adonan kentangnya. Kita aduk hingga rata supaya tidak ada endapan ataupun gumpalan ya. Setelah rata baru kita nyalakan api kompor. Kita masak adonan puding dengan api kecil hingga adonan puding mendidih. Sembari diaduk-aduk terus ya. Kita aduk-aduk dengan rata ya guys. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya ya. Nah, baru sekarang kita masukkan rujak serutnya ke dalam adonan puding. Kita aduk dengan rata. Setelah semuanya rata, kita masukkan adonan puding ke dalam cetakan puding. Kita diamkan terlebih dahulu hingga tidak terlalu panas, baru kita masukkan ke lemari pendingin. Nah, setelah tidak terlalu panas, bisa kita masukkan ke dalam lemari pendingin dan tunggu hingga puding mengeras. Untuk membuat saus fla, kita masukkan bubuk fla instan dan 200 ml air hangat. Kita aduk hingga mengental ya. Nah, jika saus fla sudah mengental seperti ini dan rata, tidak ada gumpalan-gumpalan, saus fla sudah siap dihidangkan. Tara, ini dia puding kentang dengan rujak serut yang dihidangkan dengan saus fla dan bumbu rujak beserta potongan buah di atasnya. Oke guys, setelah tadi kita udah masak, sekarang waktunya kita untuk cobain. Kira-kira gimana ya rasanya? Pertama aku mau coba pakai fla dulu nih. Nah, rasanya kalau pakai fla itu jadi manis, terus pudingnya terasa kentang dan buah rujaknya. Tekstur pudingnya itu lembut, kenyal gitu guys. Kalau pakai bumbu rujak kira-kira gimana ya? Kalau pakai bumbu rujak guys, rasanya itu kecut terus ada pedes-pedesnya gitu. Tekstur pudingnya sama, lembut kenyal, rasanya juga ada kentang dan buah rujaknya gitu. Kalau aku kasih nilai ini 8,5/10, jadi recommended buat kalian cobain. Nah guys, sekarang kita akan coba dengan review dari mama saya. Kira-kira gimana ya rasanya? Yuk, mari kita coba. Pertama, mama mau nyoba dengan bumbu rujaknya. Enak, pudingnya kenyal, buahnya kerasa, dan bumbunya juga cocok. Mari kita coba dengan style yang berbeda, dengan fla. Enak, flanya manis, creamy, dan cocok juga dengan puding kentang rujak ini. Kira-kira kalau dikasih nilai berapa nih, Mah? 1-10. Mama kasih nilai 8. Nah, itu dia cara memasak dan review puding kentang dengan rujak serut yang saya buat. Terima kasih dan selamat mencoba! Hai guys, perkenalkan nama saya adalah Steven Alvin Gunawan dari kelas 9E, nomor absen 26. Di video kali ini saya akan membuat yang namanya Tom Yum Bakso Tempe. Nah, mengapa saya memilih menu tersebut? Karena saya berpikir bahwa menu tersebut adalah menu yang unik
dan saya ingin mencobanya. Untuk konsep dari menu ini yaitu yang pertama, dari konsep perubahan protein terkhusus pada baksonya, yang saya ganti dengan terbuat dari tempe. Kemudian yang kedua adalah pencampuran dari masakan asing yaitu dari Thailand, tom yum tentunya. Nah, bagaimanakah cara membuatnya dan proses memasaknya? So, let's move on to the video. Inilah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso tempe dan tom yum. Ini adalah step pertama untuk membuat bakso tempe, yaitu dengan mengukus tempe yang sudah dipotong sampai lunak. Kedua, kita memasukkan tempe yang sudah lunak, telur, bawang putih, merica, dan garam ke wadah ulekan. Dan saatnya kita haluskan. Ketiga, kita campurkan dengan tepung terigu dan sagu, kemudian kita uleni hingga rata. Nah, sekarang saatnya kita membuat tom yumnya, yaitu kita memasukkan air ke dalam panci, kemudian bawang putih, serai, dan daun jeruk. Jika sudah panas, saatnya kita memasukkan bumbu instan tom yum, gula, garam, totole, merica secukupnya. Langkah ke-6, kita kembali lagi pada adonan bakso tempe tadi, kemudian kita bentuk dengan bulat dan masukkan ke dalam panci. Langkah terakhir, kita memasukkan udang, jamur kuping, dan sayur. Dan inilah dia, tom yum bakso tempe. Wah, tom yumnya lengkap guys, isiannya ada baksonya, ini dari tempe ya guys, terus ada udangnya, ada jamurnya, dan sayur-sayur yang lainnya ya guys. Yuk kita coba aja guys, dari kuahnya dulu. Enak banget guys, manisnya, asinnya, kecutnya, semuanya pas guys. Yuk kita coba ke baksonya ya guys. Enak banget guys, empuk, best deh pokoknya. Jadi pokoknya ini enak banget dan seger banget guys, mantul pokoknya. Saya yang akan mencoba dari hasil masakan saya ini mengenai dengan bakso tempe tom yum ya guys. Yuk, yang pertama kita intip dulu kuahnya. Wow, kelihatan seger banget. Wow, ada dapat rasa asinnya guys, terus ada manisnya, kecutnya juga pas, terus pedesnya juga wow, nampol banget sih. Nah, selanjutnya langsung aja saya coba untuk bakso tempenya. Teksturnya tuh kenyal, empuk ya. Ada gurih-gurihnya, pokoknya rasanya juga ada tempe-tempenya. Oke, saya akan mencoba dari isian dalam tom yumnya ini ya guys, yang sangat lengkap. Oke, mulai dari jamur kuping, kemudian ada udang, dan kita akan bersama sayurnya ya guys. Langsung kita coba kuahnya. Wow guys, sampai speechless ya guys. Bener-bener enak banget, dari teksturnya pun bervariasi, dari yang lunak sampai jamur kuping yang sangat keras dan sangat apa ya, ciwi gitu ya guys. Bener-bener enak banget guys. Nah, itulah tadi adalah proses untuk membuat tom yum bakso tempe. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? So, thank you for watching this video dan selamat mencoba.
Nabikan sunat jalan tabungan, tanya mulia wari, ranu Papua mulia raja, mana suara ranu kuning on, kamu baroje, wahai negara assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya lakukan salam, nabikan sunat jalan tabungan, tanya mulia wari, ranu Papua mulia raja, mana suara ranu kuning on, kamu baroje, wahai negara.
Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Aiden Dominik Rarjo dari kelas 9F dengan nomor absen 2. Inilah video proyek ujian sekolah robotik saya. Jadi, setelah sedikit perencanaan, saya memilih untuk membuat sebuah program yang bisa menghitung BMI atau Body Mass Index Anda. Jadi, intinya, Anda perlu menuliskan berat badan dan juga tinggi badan Anda dalam program ini. Lalu, program ini akan menghitung BMI Anda. Jika BMI Anda terlalu ringan atau terlalu berat, maka program ini bisa memberi bantuan kepada Anda dalam bentuk saran. Tidak hanya itu, namun Anda juga bisa mengisi ulang program ini sebanyak-banyaknya. Inilah cuplikan singkat pembuatan program saya. Dan inilah program saya yang sudah jadi. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan Tuhan memberkati. Halo semua, saya Serena dari kelas 9E nomor absen 25. Hari ini saya akan menunjukkan proses membuat program Python robotik.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Lalita Damayanti dari kelas 9B nomor absen 26. Di video ini saya akan membuat program kalkulator BMI untuk ujian praktek robotik.
Shouts, snakes on it. Listen. Still trying to figure out the code. I had a vision, I was close, still getting further with every breath. Now embracing every step, watch where my toes land. I was chasing all this gold, man, never forgot about the H2O. Attribute that to the waves I flow. These are wave on waves. Grateful for the moments that I make, floating on the ocean, let loose to space. And that beauty was engraved. All these trips in the cemetery made me think about the memory. This energy is telling me to let it be. That was a message from the Tao, and here's a blessing, feel it now. Give thanks, I have a chance to feel. Heart was locked off for too long. I had to learn to love and lead, move on, but these feelings too strong. Why am I tripping like you feel the same? But I'm feeling like you feel it too. Feel the energy when you're in the room. I just smile and pass, thinking that this time will pass. And I won't tell you how I truly feel. I had to feel to know that it's true. Halo, nama saya Elasa. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat wood lettering seperti ini. Pertama-tama saya menyiapkan alat dan bahan seperti pulpen, kayu, spidol khusus, kertas karbon, dan gambar yang ingin saya jiplak. Lalu saya mulai menjiplak di atas kertas karbon dan kayu. Saya menjiplak gambar dengan pulpen di atas kertas karbon dan kayu secara berulang kali, agar gambar dapat terjiplak secara rapi di kayu. Setelah dirasa cukup, saya mulai menebali gambar yang telah terjiplak di atas kayu dengan spidol. Setelah ditebali, kita dapat menghapus bekas jiplakan tadi. Tapi di sini saya memilih untuk tidak menghapusnya karena akan saya tutupi dengan warna. Setelah itu, saya mulai mewarnai kayu saya dengan spidol khusus saya. Hasilnya adalah sebagai berikut.
kerajinan wood slice. Bahan yang pertama adalah wood slice, lalu berbagai macam peralatan tulis seperti yang ada di atas, website yang bernama Canva, dan juga kertas karbon. Cetak ide yang didapatkan di Canva, lalu kita juga ngeprint. Setelah itu kita memotong dan juga menggunakan karbon untuk mencetak ke dalam wood slice. Jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita tebeli menggunakan bolpen dan juga warna yang dibutuhkan. Untuk kedua kita mencetak ide kepada Canva lagi dan juga ngeprint. Lakukan metode yang sama dan berikut adalah hasilnya. Untuk hasil akhir saya memutuskan untuk mensketsa sebuah karakter dari anime, dan untuk quote "The world is cruel but I still love you" juga berasal dari anime tersebut. Dan di bagian belakang adalah logo Wings of Freedom. Berikut adalah judul anime yang menginspirasi saya untuk mendekorasi wood slice tersebut. Terima kasih. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Halo, nama saya Angelika, saya dari kelas 9 nomor 26, dan sekarang saya akan menjelaskan cara membuat lettering wood slice. Jadi pertama siapkan wood slice dan mulai cat wood slice itu dengan cat akrilik warna pink. Lalu mulai sketsa tulisan lettering dengan menggunakan pensil dan setelah itu cat menggunakan cat berwarna coklat. Lalu untuk dekorasi saya gunakan air dry clay dan saya bentuk-bentuk menjadi seperti di video. Lalu cat clay itu dengan menggunakan cat akrilik berwarna pink. Lalu ditempel menggunakan lem tembak. Lalu kita tambahkan detail-detail dengan menggunakan ballpoint warna putih. 설레도 될까 네 생각 참 예쁘다 하지만 이러면 돼 달아오른 그 기운에 고백도 하고 후회도 서툴지만 우린 저마다의 크고 작은 고민들에 걱정하지 사랑 그
금방 실증이 나 덮어버린 쌓여가는 내 청춘은 굴린 나사처럼 흔들려. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, SMP Karangturi juga menampilkan sebuah pameran virtual yang dikemas dalam bentuk pameran 3 dimensi yang menampilkan karya-karya SMP kelas 9, baik karya seni lukis maupun karya kerajinan. Ini adalah sebuah karya yang dibuat oleh Irfan Hirtano Wijaya kelas 9F, yaitu menggunakan sebuah aplikasi atau program SketchUp, tepatnya adalah SketchUp Pro 2020 yang telah dikerjakan dalam waktu beberapa hari dan menampung atau menampilkan semua jenis karya-karya ujian SMP Karangturi kelas 9, sehingga secara online karya ini tetap bisa dilihat oleh semua orang, dan ini bisa kita saksikan. Ruangan ini telah menampilkan berbagai macam karya lukisan. Ini bisa kita lihat karya Nicole Daniel, karya Marvel, dan karya-karya lukisan yang lain. Ini masih di lantai 1. Nah, ini bisa kita lihat juga beberapa lukisan, ada pemandangan, ada abstrak, ada lukisan berbagai macam bentuk. Masih kita susuri di ruang 1, di ruang lantai 1. Ini karya Jonathan, ya, karya Michelle Yi. Nah, kita akan lihat lagi di ruang berikutnya. Ini kita bisa saksikan karya anak-anak kelas 9, karya Anya 9C, karya Jennifer Fiona. Dan kita lanjut menyusuri ruang yang lain. Nah, kita bisa melihat karya Lois Jovanka dengan karya sangat cantik sekali. Nah, ini kita bisa lihat juga karya-karya unik, karya Jesse Blesinko, Mona Lisa ya. Nah, ini kita juga lihat karya Hong Stephen, yaitu sebuah pemandangan ya. Dilanjut dengan karya Raymond yang menceritakan media baru dalam komunikasi. Ini kita lihat lagi karya Gaten Kaberu, karya Felicia Lois Hartanto, sebuah pemandangan yang menampilkan keindahan air. Kita lanjut menyusuri beberapa ruang berikutnya. Ada lukisan koi ya. Nah, cukup menarik. Sekali lagi, ini adalah hasil karya yang dibuat dengan menggunakan kanvas. Nah, ini contoh karya realis ya, Jalak Bali. Adalah lukisan kanvas yang dibuat dalam rangka menempuh ujian akhir, ujian praktek kelas 9 mata pelajaran seni rupa, sehingga pada saat ini kita bisa melihat karya-karya hasil lukisan anak-anak kelas 9 yang dikemas dalam sebuah ruang virtual, ruang 3 dimensi yang disusun menggunakan program atau aplikasi SketchUp. Oke, ini kita sudah masuk ke lantai 2 ya. Bisa kita lihat penampilan lukisan yang telah dipajang pada sketsel-sketsel. Ini karya Roselyn. Nah, cukup menarik. Kita lanjut di bagian yang lain. Ini adalah lukisan-lukisan hasil karya kelas 9 dari kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, dan 9F.
setiap anak memiliki corak atau karakter yang berbeda sesuai yang mereka inginkan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki corak atau gaya yang berbeda-beda. Nah, kita sudah melihat dari berbagai macam karya lukisan. Ini selanjutnya kita juga melihat karya kerajinan, karya hasil dari anak-anak yang mengikuti pembelajaran prakarya, khususnya kerajinan. Nah, ini mereka bisa membuat berbagai macam kerajinan botol, ya, batik di kaos. Kemudian ini kita lihat lagi lukisan digital, lukisan kanvas yang lain. Nah, ini karya salah satu juga dari Irfan Nirtano yang berjudul Samurai. Nah, ini kita menuju sisi luar lagi dari ruang virtual, dari galeri yang telah dibuat. Nah, akhirnya pameran ini bisa kita lihat kembali dalam bentuk slide yang menampilkan karya-karya anak kelas 9, baik dalam bentuk lukisan maupun karya-karya kerajinan yang telah dibuat sebagai bagian dari ujian praktik SMP Karangturi kelas 9 tahun 2022. Semoga memberikan kesan tersendiri, dan terima kasih atas atensi, atas apresiasi dari semua para pemirsa yang telah menyaksikan pergelaran SMP Karangturi tahun 2022. Wow, kita beri aplaus dulu Bu Yuni. Iya, luar biasa siswa-siswi kelas Iya. 9 SMP Karangturi yang berani mengekspresikan ya potensi bakatnya ya dalam hal melukis, kemudian musik, kemudian menari, Iya. masak, kemudian robotik. Wah, sungguh pertunjukan yang spektakuler gitu ya Bu. Ya, Betul. luar biasa Iya. sekali ya. Setuju sekali, Miss, ya. Semua yang ditampilkan sungguh-sungguh menarik. Terima kasih anak-anak, ya. Kalian sudah menunjukkan kemampuan kalian dalam berolah seni, dalam berkreativitas. Good job. Oke, luar biasa. Kita kasih jempol Bu Yuni. Jempol. Iya, jempol Iya. untuk kalian. Luar biasa sekali. Nah, setelah tadi kita melihat pertunjukan kesenian ya dari siswa-siswi SMP Karangturi, wah sayangnya saya rasa sih sepertinya kurang gitu ya Bu. ya. Iya, kurang Besok lagi ya, Iya, Miss. besok-besok lagi ya. Iya, Iya. sayang sekali waktu kita sudah habis pemirsa ya dan anak-anakku semuanya. Oke, betul sekali, Miss. Ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung acara pergelaran SMP Karangturi, Bapak Ibu pimpinan SMP Karangturi, Bapak Ibu guru MLT, dan Bapak Ibu guru BKR. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang terlibat dalam multimedia, serta semua siswa-siswi SMP kelas 9. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Iya, terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah terlibat ya Bu Iya, dalam betul mensukseskan sekali. ya acara Iya. pergelaran seni SMP Karangturi ini ya Bu. Iya betul. Oke, sampai di sini dulu pergelaran seni SMP Karangturi tahun pelajaran 2021-2022. Sampai jumpa di tahun depan ya Bu ya. Oke, kita ucapkan salam Iya. terakhir kita. See you.